Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali ya di mata pelajaran prakarya. Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, klasifikasi, dan manfaat sayuran. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang tahapan pengolahan bahan pangan dari sayuran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, awali dengan berdoa, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan kita mulai dengan penuh semangat ya, supaya belajarnya jadi lebih mudah. Terima kasih, kita mulai saja pelajaran hari ini, dan selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan teknik pengolahan bahan pangan sayuran. Yang kedua, menjelaskan tahapan pengolahan bahan pangan sayuran. Nah, sekarang coba kita lihat dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, Ananda, Masya Allah ya, Allah telah memberikan rezeki yang banyak sekali kepada kita. Kita bisa memakan sayur-sayuran, buah-buahan, itu karena rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur, dan kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Konsumsi sayur itu sebaiknya ada setiap hari dalam menu makanan, akan tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar memenuhinya. Jadi sayur itu sebaiknya kita olah menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman yang variatif supaya kita tidak bosan ketika kita harus mengkonsumsinya setiap hari. Nah, untuk bagian-bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sayur itu sudah saya jelaskan kan kemarin. Nah, sayur juga mempunyai banyak sekali manfaat dan itu juga sudah Anda ketahui. Karena sayur itu banyak vitamin, ada garam mineralnya, air, serat, dan lain sebagainya. Jadi sangat baik ya kalau kita mengkonsumsi sayur. Sayur itu pun bisa kita hidangkan dalam keadaan mentah, tapi ada juga yang harus diolah atau dimasak terlebih dahulu karena rasanya tidak enak kalau dimakan mentah. Nah, dalam pengolahan sayur kita harus memperhatikan teknik pengolahan supaya mutu dari sayuran tersebut tidak berkurang ya, atau kandungan dari manfaat sayuran tersebut tidak hilang ketika kita masak. Jadi kita harus mengolahnya dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan seperti penampilan secara visual. Artinya tampilan dari sayur tersebut harus cantik, menarik ya, supaya kita juga ada selera ketika ingin mengkonsumsinya. Terus teksturnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. Cita rasanya, aromanya, kandungan gizinya, faktor keamanan saat dikonsumsi juga harus kita perhatikan. Jangan sampai karena kita salah mengolah, akhirnya sayur yang harusnya bermanfaat justru menjadi sumber penyakit karena kita salah dalam pengolahan. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Cara mengolah sayur yang baik, yang pertama kita cuci sayuran pada air yang mengalir sebelum dimasak. Potong-potong menurut ukuran sesuai. Masak dalam porsi sekali makan. Jika merebus, rebuslah dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Nah, ada lagi nih. Misalkan kita merebus, maka buka tutup pancinya selama perebusan supaya uap-uapnya itu tidak meresap kepada sayuran tersebut ya. Jangan terlalu lama merebusnya, nanti warnanya akan pudar, kandungan-kandungannya juga akan hilang, serta teksturnya akan lunak. Kalau sayurannya bersantan, jangan disimpan lebih dari 4 jam pada suhu kamar. Kalau sayurannya dihidangkan dalam keadaan mentah, harus dicuci air mengalir. Dan kalau bisa, celupkan dulu ke air mendidih sebentar, supaya segala mikroorganisme itu hilang, jadi bersih sayurannya. Nah, ini adalah contoh pengolahan sayur menjadi makanan. Yang pertama bisa dibuat menjadi lalap. Lalap adalah sayuran yang dihidangkan mentah seperti sayuran mentimun, selada, kacang panjang, dan kecambah. Nah, ini adalah contoh-contoh sayuran yang bisa diolah menjadi lalap. Ada lagi juga contoh sayuran yang lain ya. Intinya adalah dihidangkan dalam keadaan mentah. Kemudian ada juga
pengolahan secara tumis atau oseng. Sayuran yang biasa ditumis itu seperti kangkung, daun pepaya, brokoli, buncis, dan lain-lain. Nah, ditumis, dioseng ya, atau dengan sedikit minyak tadi. Kemudian dengan pengolahan menjadi salad. Salad itu adalah sayuran segar yang disajikan dengan dipotong-potong dan dikombinasikan siraman mayones ataupun minyak zaitun. Itu juga ya, salad itu juga sangat sehat sekali karena dia sayurnya sayuran segar. Kemudian bisa dibuat menjadi cemilan kering seperti keripik. Nah, keripik ini umumnya dibuat dari kentang ataupun singkong. Kemudian ada juga yang diolah menjadi asinan, misalnya seperti mentimun, wortel, sawi, dan juga kudis. Bisa diolah menjadi asinan. Nah, selanjutnya bisa kita olah menjadi rujak ya, olahan buah dan sayuran yang dipadu menjadi satu dan diberi bumbu kacang yang gurih lah. Rujak ini juga kombinasi dari berbagai macam jenis sayuran ya, sayuran dan buah-buahan. Ada lagi pecel dan gado-gado. Nah, ini juga adalah bentuk olahan sayuran yang biasanya itu terdiri dari sayuran kacang panjang, bayam, toge, dan juga ada kuah sambal kacangnya. Nah, ada juga nih nugget sayuran. Nugget sayuran itu berarti makanan yang kita olah dari sayuran ya. Biasanya nugget itu kan dari daging ayam ataupun daging sapi ya, tapi ini dibuat dari sayuran. Biasanya bisa dari berbagai macam sayuran seperti kentang, wortel, dan lain sebagainya. Kita buat nugget supaya bisa digemari oleh anak-anak nih, karena biasanya anak-anak itu dia tidak suka makan sayur, padahal sayur itu sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, kalau tadi adalah makanan yang kita olah dari sayur-sayuran, sekarang kita akan memberikan contoh ya beberapa olahan dari sayuran tapi dalam bentuk minuman. Yang pertama contohnya adalah brokobit, yaitu antibiotik alami, antivirus yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi ini brokobit ya, dia diolah brokoli tadi diolah minuman. Ada lagi jus mentimun. Nah, jus mentimun ini berarti sayur-sayuran seperti mentimun tadi itu kita olah menjadi minuman berupa jus ya, karena banyak sekali kandungan serat dan mineralnya, jadi bermanfaat ketika kita olah menjadi produk minuman. Bukan hanya mentimun saja ataupun bayam saja yang bisa diolah menjadi jus, rata-rata sayur-sayuran itu kita bisa olah menjadi jus dengan campuran bahan-bahan lain ya, agar rasanya itu lebih enak. Nah, Nanda, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah sayuran dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman. Dan yang tadi sudah Ustazah contohkan itu adalah hanya beberapa saja, masih banyak lagi jenis sajian yang berbahan sayuran. Nah, sayuran itu dapat kita olah dengan cara disajikan dengan bentuk mentah atau kita masak terlebih dahulu. Untuk teknik memasaknya sama dengan teknik masak atau olahan pada produk dari buah ya, yang semester 1 kemarin sudah kita pelajari. Bisa dengan olahan panas kering atau panas basah. Kemudian untuk pengolahannya kita awali dengan perencanaan, kemudian kita lakukan yang namanya pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi ya, sama dengan proses atau teknik ketika kita melakukan pengolahan bahan makanan dari buah yang semester 1 kemarin sudah kita pelajari. Oke, kita sudah belajar tentang teknik dan juga pengolahan bahan pangan dari sayuran. Ternyata sayuran itu bisa kita olah jadi berbagai macam produk pangan, bisa makanan, bisa minuman. Nah, jadi gali terus informasi-informasi lain tentang materi kita hari ini. Anda bisa cari informasi dengan berbagai macam sumber dan semangat terus dalam belajar ya, serta berusaha membantu ayah bunda di rumah. Kerjakan juga ibadah-ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.